Oke, assalamualaikum teman-teman angler dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Agus di channel Ujung Joran. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mau coba untuk sharing bongkar reel bait casting dari DMK Beachcomber yang selama kurang lebih 3 tahun reel ini nggak pernah saya bongkar sama sekali. Jadi saya maintenance atau saya rawat dari luar, lebih mengutamakan di bagian bearing ya, di bagian bearing tension, spool dan seat plate bagian kanan. Di bagian worm shaft juga gearnya cuma saya kasih grease. Dan di kesempatan kali ini saya mau coba bongkar untuk melihat kondisi reel DMK Beachcomber ini. Pemakaian kurang lebih 3 tahun. Pemakaian di air tawar, air asin. Oke, selamat menonton. Oke, pertama mungkin saya mau lepas bagian spool dulu. Seat plate juga boleh. Saya lepas bagian spool ini, pakai spool depth spool ya, dalam spoolnya. P-nya sudah saya lepas kemarin ketika saya ngerasa nggak kepakai, jadi saya lepas. Jadi untuk reel yang lama nggak dipakai untuk trip, biasanya saya lepas P-nya agar nggak menimbulkan korosi pada spool. Biasanya sering garam. Ini saya coba lepas dulu bagian bearing di seat plate. Ada satu bearing. Oke, hati-hati kalau ngelepas ini tadi loncat. Oke, bearing di seat plate. Ini saya ganti bearingnya dengan milik Daiwa, saya lupa Daiwa SWTW atau Daiwa Stis. Saya buka bagian pengunci di handle dulu. Lepas ring pengunci mur. Ngelepasnya searah jarum jam ya, mur handle-nya ini. Kita lepas. Nah, untuk handle-nya atau knob handle ini nggak saya lepas karena ini baru ganti. Saya ubah menjadi knob kayu. Untuk handle DMK Beachcomber dia pakai single handle. Saya ganti dengan double handle karbon. Terus saya lepas, ada spacer ring untuk handle ke drag star seperti ini bentuknya. Terus lepas start drag. Searah jarum jam untuk melepas start drag. Bahan start drag metal, bahannya metal. Terus di sini ada clicker. Nah, ini ada ring. Ini standar ring ya, ring gepeng atau datar 1. Baru ada clickernya. Terus ada, ini kelihatan ini sudah mau berkarat atau korosi karena jarang saya rawat. Ada ring spacer, bentuknya seperti ini, 2. Ini bentuknya hadapnya sama ya, melengkung kayak huruf C seperti ini. Ada 2 biji. Dan kondisinya juga sudah mulai mau berkarat.
Ada ring spacer lagi satu, standar atau gepeng, bentuknya standar ya. Oke, ini mungkin saya lepas tension knob. Terus untuk bagian bearing sini saya lepas dulu, bearing tension knob. Sambil ditahan biar nggak lepas kayak yang pertama tadi, jangan sampai hilang, karena kalau bikin pun agak susah, bisa-bisa aja cuma agak susah karena nggak ada yang jual. Nah, saya lepas bearing tension knob dan seat belt bagian kanan, ini bearingnya sudah saya ganti. Oke, untuk membuka seat belt bagian kiri ini ada baut 1, 2 di luar ya, di luar 3, 1 di dalam. Kita lepas dulu yang bagian sini, bagian luar kita lepas dulu. Bagian dalam ada baut 1, nah ini kita lihat ukurannya beda ya, warnanya juga beda, yang satu hitam, yang satu putih. Terus lepas 2 baut di bagian luar sisi kiri, agak keras kayak ada lemnya. Oke, ini juga warna hitam, yang bagian luar semuanya warna hitam. Ukurannya dan beratnya ini agak berbeda ini bro. Di sisi kiri beratnya lebih halus, sisi kanan kasar. Nah, ini juga halus. Oke, jadi kita buka untuk pertama kalinya DMK Biscomber setelah kurang lebih 3 tahun nggak pernah dibongkar. Kayaknya agak susah ini bro. Nah, ini terbuka ini bro. Oke, kita gunakan kuku bisa. Jadi seperti kemarin ya, di sisir case X juga saya bongkarnya ke atas ini, jangan ke samping gini, nanti lepas semua, ambrol. Kita buka. Oke, kondisinya seperti ini bro. Setelah kurang lebih 3 tahun ini kondisinya masih mantap sekali bro, jos banget. Padahal sering saya pakai di laut juga ini, tapi kondisinya masih bagus sekali. Ini ada bearing 1, ringnya juga masih bagus, nggak ada karat, one way. Ini as one way ya, yang ada di dalam one way. Terus kita lepas bagian pinion gear sama yokinya. Kondisinya gini. Ini juga masih bagus ini, nggak terkikis.
Kita lepas gearnya. Masih bagus sekali bro. Nah ini mungkin ada kotoran garam seperti ini. Nah ini kalau dipakai trip laut pasti seperti ini bro. Saya sudah beberapa kali punya reel BC. Kalau telat perawatan ya kayak gini. Untuk teman-teman jangan ditiru. Jadi untuk saya sendiri kemarin jarang rawat reel BC saya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah rajin-rajin kalau teman-teman trip ke laut harus dirawat reelnya. Ini keteledoran saya sendiri bro. Oke, jadi ini saya buka dulu. Ada ring atas carbon tag track washer, terus ada ring lagi seperti ini, ada semacam penguncinya, track washer lagi, carbon tag, terus ring lagi, dan carbon tag track washer lagi bro. Jadi ada 3 carbon tag dan tambahan 1 lagi kecil di bawahnya seperti ini. Nah ini gearnya. Kalau untuk bagian atasnya dan pinggirnya ini masih bagus sekali. Cuma bagian belakangnya seperti ini. Ada apa namanya ini, semacam garam ya, yang dibiarkan nanti bisa menjadi korosi dan menggerogoti bagian yang terkena. Oke, terus untuk main shaft coba saya ini dulu ya, gear untuk merilis spool. Kita lepas bagian main shaft. Jadi pelan-pelan aja bro kalau teman-teman mau buka reel BC biar nggak keliru bongkar pasangnya. Kalau bisa di video biar lebih enak. Oke, di sini juga kondisinya gearnya masih bagus. Ada 1 bearing. Kayaknya juga nggak karat, saya cek dulu. Masih bagus sekali, licin perputarannya. Nah ini bagian clutch cam dan kick levernya juga masih bagus sekali. Kayaknya bahannya ini stainless ya, kelihatan mengkilat. Gearnya juga masih bagus. Ini kemungkinan nggak saya lepas, jarang sekali saya ngelepas ini karena komponennya memang agak sedikit rumit ya. Ada penguncinya di sini. Di sini juga ada penguncinya. Biasanya cuma saya bersihkan aja bagian sini, terus saya lumasi gitu aja. Oke, jadi kondisinya seperti ini. Untuk pemakaian kurang lebih selama 3 tahun, menurut saya kondisinya masih bagus sekali. Tapi untuk teman-teman jangan ditiru, usahakan sehabis trip, meskipun di air tawar, air asin apalagi, harus dirawat selesai trip mancing. Oke, jadi ini akan saya bersihkan dulu. Kemungkinan nggak saya video karena akan memakan durasi yang lumayan panjang. Oke, jadi saya bersihkan dulu bro. Oke bro, jadi ini sudah selesai saya bersihkan. Cukup memakan lumayan banyak waktu ya, karena tadi ada kendala di sini. Bagian clutch cam dan kick lever susah sekali dilepas. Nah di bagian dalam ini terlihat sudah mulai korosi. Ini tadi macet, jadi saya membersihkannya atau ngelepasnya juga agak lama. Ini sudah saya pasang kembali karena memasangnya juga agak sedikit susah. Kalau di video kan agak sedikit repot. Jadi mohon maaf gak bisa ada videonya untuk pemasangan clutch cam dan kick levernya ini. Oke, jadi secara singkat saya juga akan mereview untuk reel BC dari TMK Beachcomber ini. Menurut saya untuk keseluruhan ya dia
di rentan harga 500-600 ribuan. Reel ini cukup oke dan lumayan tangguh. Terbukti kurang lebih 3 tahun pemakaian, kondisinya sangat bagus sekali, masih prima. Cuma ada korosi di beberapa titik, seperti di bagian cloud camnya ini atau kick lever ya, saya lupa antara dua komponen ini namanya, mana yang kick lever dan mana yang cloud cam. Jadi ada korosi sedikit di sini. Terus untuk bagian gear, main gear ini tadi ada jamur dan mau korosi. Jadi saya bersihkan, saya amplas menggunakan amplas halus juga untuk membersihkannya. Sekarang kondisinya sudah lumayan bagus. Terus untuk bahan ini memang di spesifikasinya ini bagian bodinya menggunakan metal. Ini bahan plastik, kedengeran. Nah, ini bahan metal. Untuk seat plate bagian kanan dan kiri menggunakan bahan grafit ya, atau plastik mungkin. Untuk jumlah bearing di sini tertuliskan 7 plus 1 bearing. Ini benar kayaknya. Saya hitung ada dispool 1, seat plate kanan 1, tension knob 1, atas warna 1, dan di main shaft 1. Terus di asli knob handle-nya itu ada 2. Jadi totalnya 7 plus 1 one way ya. Ball bearing ini benar. Di worm shaft ini tadi sudah saya cek, meskipun nggak saya bongkar, nggak terlihat ada bearing. Jadi kalau ada bearing ya 8. Tapi ketika saya hitung tanpa bearing di worm shaft, kalau memang ada, itu memang 7 plus 1, bukan 8 plus 1. Terus untuk truknya, dia sudah menggunakan carbon track washer, jadi lebih kuat sekali. Karena truknya ini kalau nggak salah 8 kilo atau 10 kilo, 8 kilo kayaknya, saya agak lupa. Kayaknya 8 kilo, nanti saya tulis di nanti saya tampilkan di video berapa kilo. Oke, begitu saja. Ini kekurangannya mungkin nggak ada support bearing di pinionnya. Jadi kurang oke sedikit lah. Nggak kayak kemarin yang Sesir Case X ada support bearing di pinionnya. Jadi kerja pinion nggak begitu berat. Oke, jadi biar nggak lama-lama, langsung aja ini saya rakit kembali. Ini bodinya saya kasih grease ya, tipis-tipis, untuk mengcover dari air, asin atau garam agar nggak mengendap. Terus bagian sini biar lebih smooth lagi. Bagian cloud cam, kick lever kita kasih grease tipis-tipis. Jangan lupa di bagian springnya, pegasnya ini ya, kita kasih juga. Oke, tipis-tipis seperti ini. Ini bahannya bagus ini. Kick lever sama cloud cam ini sepertinya bahan stainless, tapi tidak menutup kemungkinan bisa korosi seperti yang bagian seperti ini, yang nyambung ke knobnya ini. Kita kasih grease biar enggak gampang tertempel oleh garam dan korosi. Oke, tipis-tipis saja bro kalau ngasih bro. Gear plastik. Kalau terlalu banyak grease akan memberatkan kinerjanya bro. Oke, saya kira cukup untuk bagian sini. Selanjutnya untuk bearingnya, di main shaft ini saya kasih oil, isi minyak dulu.
ini tinggal dimasukkan gini aja, ini di bagian bearing main shaft. Terus main shaftnya ini kita kasih, nanti bisa ya, terakhir kita kasih grease. Kita pasang untuk pengunci dari main shaft, kita pasang seperti ini. Oke, pasang 2 baut, ukurannya sama. Kita kencangkan secukupnya, nggak usah terlalu kencang-kencang, takutnya dol. Oke, kita kasih grease untuk gear plastiknya di main shaft, tipis-tipis saja. Nah, cukuplah. Terus kita pasang rumah dari kick levernya atau perilis spool ya, gear bukan rumah ya, gear ini, gear untuk rilis spool. Nah, ini nanti ketendang seperti ini, bro. Terus di sini ada drag washer 1, kita kasih bearingnya, gearnya kita kasih grease tipis-tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, cukup. Kita pasang. Seperti ini. Kita pasang drag washer yang pertama, ring spacer, drag washer yang kedua. Nah, ini ring spacer, penguncinya seperti ini. Drag washer yang ketiga, ring spacer terakhir seperti ini. Terus kita pasang as one way-nya, ini bolak-balik kayaknya sama aja. Terus one way. Nah, ini terakhir kita kasih bearing, kita lumasi dulu. Nah, ini untuk yoke-nya kita kasih grease tipis-tipis juga. Pinion gear kita kasih grease tipis-tipis. Kita pasang ke yoke-nya, pinionnya. Seperti ini masangnya. Oh, kebalik, sorry. Kebalik. Saya masang kebalik.
Saya masangnya kebalik, sorry. Nah, oke, jadi seperti ini. Lumasi lagi dengan grease tipis-tipis. Oke, terus pasang ringnya ada 2, springnya maksudnya, sorry. Nah, ini springnya ada 2. Kasih sedikit grease biar lebih aman dari korosi, karena ini saya pakai di laut juga. Oke, kita sebelum pasang cover sebelah kiri, ini juga kita kasih grease tipis-tipis. Mungkin videonya akan panjang, jadi untuk teman-teman yang menurut teman-teman ada bagian yang nggak penting bisa di skip, nggak apa-apa. Ini saya cuma mau sharing untuk teman-teman yang penasaran ketika ngerawat drill BC. Seperti ini kalau saya ngerawat drill BC. Nah, oke. Kita pasang. Bismillah. Yang sering biasanya nyantol di tadi spring yoke-nya. Oke bro, agak susah masangnya. One way-nya nggak mau kena. Oke, kita pasang ini skru tadi, 2 skru yang bagian kiri, dratnya halus. Kasih grease sedikit. Kita baut. Oke, baru kencangkan. Nggak usah terlalu kencang-kencang ya, secukupnya. Khawatir dol. Satunya baut hitam, ini agak kasar daripada yang 2 tadi. Serupa tapi tak sama. Kita baut. Oke, yang di dalam 1, mengencangkan secukupnya aja bro, nggak usah terlalu kencang-kencang, nanti dol, kebanyakan kasus dol. Oke, saya bersihkan dulu sedikit. Oke, jadi terpasang ring untuk spacer ya. Terus clicker. Nah, ini ring spacer yang bentuknya seperti huruf C. Hadapnya seperti ini, berhadapannya. Hadapnya sama, bukan berhadapan, hadapnya sama. Oke, terus ring lagi, baru trackstarnya ini masih bagus sekali, kita pasang. Nggak pas, miring, harus pas ini, kalau nggak pas nggak bakal masuk dia. Nah, kalau pas enak sekali muternya. Oke, terus pasang spacer link di sini. Terus handle. Oh, sorry.
Ini belum saya masukkan ini bearing pinion. Kita kasih ini khusus untuk bearing pinion dan seatbelt bagian kanan. Terus bearing di spool saya pakai Venom, ini khusus bearing high speed bro, biar putarannya gak berat. Oke, pasang pengunci. Oke, terpasang. Pasang bagian tension knob, handle. Nah, baru kita pasang mur. Mengencangkan berlawanan arah jarum jam. Mengencangkan berlawanan arah jarum jam, jadi kebalik ya. Oke. Secukupnya, nggak usah terlalu kencang-kencang, bisa juga bikin dol. Pasang ring pengunci untuk murnya dan skru ring pengunci. Oke, selesai. Spoolnya di bearing kita kasih Venom oil. Pasang spoolnya. Terus bearing di seatbelt bagian kanan kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oh sorry, ya ampun. Oke, kita pasang ring pengunci untuk bearing. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita kasih sedikit grease biar aman. Bagian pengunci worm shaft kita pasang. Oke. Terakhir bagian worm shaft kita kasih grease biar pergerakan untuk menggulung benang atau senar PE lebih smooth. Oke, jadi untuk teman-teman yang bertanya tadi membersihkan part-part reel menggunakan apa? Saya menggunakan kontak cleaner. Kalau nggak ada ya biasanya saya pakai bensin yang gampang-gampang aja. Oke, ini sebelah sisi sudah dikasih grease, sisi satunya. Oke, cukup. Oke, smooth sekali bro. Nah, ini suaranya dari gear worm shaft, bukan dari bearingnya atau spoolnya. Oke, mantap sekali. Smooth seperti baru. Oke. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini ya.
pengecekan real dari DMK Biscomber BC ini setelah 3 tahun pemakaian, menurut saya cukup tangguh sekali karena pemakaian di air tawar maupun air asin nggak pernah saya bongkar sama sekali, cuma pelumasan bearing bagian luar, tapi kondisinya sangat bagus sekali bro. Cuma ada sedikit korosi di bagian knopnya sini, tadi as yang nyambung di cloud cam atau kick levernya itu ada korosi sedikit, bagian bawah gear utama dan bagian drat di mur pengunci handle ini ada korosi sedikit. Selebihnya sangat bagus sekali. Bearing juga benar ada 7 plus 1 one way. Terus bahannya memang untuk body metal, seat cover kanan kiri plastik atau grafit. Oke, jadi sekian dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang cari informasi tentang reel BC DMK Biscomber. Dalamannya seperti apa, yang terlihat di video tadi dalamannya seperti itu. Jadi semoga teman-teman mendapatkan informasi. Jika suka dengan videonya bisa like videonya dan bisa komen juga di bawah apa yang kurang tadi. Siapa tahu saya ada kekurangan dalam menyampaikan informasi, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Oke, next kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Agus pamit, salam ujung joran yang mantul kali rek.